Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di vlog kami kali ini. Hari ini kita akan membahas sebuah momen penting dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda, tonggak utama lahirnya semangat persatuan bangsa. Tapi tidak hanya itu, kita juga akan mengaitkannya dengan era digital saat ini, di mana semangat pemuda diuji dalam bentuk yang berbeda. Yuk kita mulai perjalanan sejarah ini bersama. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita dengarkan bersama teks asli Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada 28 Oktober 1928. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Itulah 3 butir sumpah yang menjadi dasar kuat terbentuknya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang ketiga, sejarah dan identitas Sumpah Pemuda. Sekarang mari kita bahas sedikit tentang sejarah lahirnya Sumpah Pemuda. Peristiwa ini terjadi pada Kongres Pemuda tanggal 27-28 Oktober 1928 di Jakarta. Waktu itu masih bernama Batavia. Kongres ini dihadiri oleh berbagai organisasi pemuda dari seluruh Nusantara seperti Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon, Jong Jelebis, dan lain-lain. Mereka berbeda suku, bahasa, dan daerah, tetapi disatukan oleh satu cita-cita besar, Indonesia yang merdeka dan bersatu. Dari sinilah lahir Sumpah Pemuda yang menjadi identitas nasional, pengakuan bahwa meskipun kita berbeda, kita tetap satu. Satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Yang keempat, kegunaan dan nilai Sumpah Pemuda. Apa sebenarnya kegunaan dan makna penting dari Sumpah Pemuda? Pertama, ia menumbuhkan semangat nasionalisme dan persatuan di tengah keberagamaan. Kedua, ia menjadi dasar lahirnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Ketiga, Sumpah Pemuda membuktikan bahwa perjuangan tidak harus dengan senjata tetapi bisa melalui persatuan pikiran dan cita-cita. Nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda meliputi cinta tanah air, persatuan bangsa, toleransi, semangat perjuangan, dan rasa tanggung jawab terhadap negara. Relevansi Sumpah Pemuda di era digital. Apakah Sumpah Pemuda masih relevan di era digital seperti sekarang? Jawabannya, ya, masih sangat relevan. Dulu, Sumpah Pemuda bersatu lewat kongres dan pertemuan. Sekarang, pemuda bersatu lewat dunia digital, media sosial, teknologi, dan jaringan global. Namun, tantangan kita juga lebih besar. 1. Perpecahan di media sosial. Kadang kita lebih cepat menyebar kebencian daripada kebaikan. Semangat Sumpah Pemuda mengajarkan kita untuk bersatu, bukan saling menjatuhkan. 2. Lunturnya identitas bangsa. Arus globalisasi membuat sebagian pemuda kurang mencintai budaya sendiri. Padahal, Sumpah Pemuda mengajarkan kita untuk bangga menjadi Indonesia. 3. Penggunaan bahasa. Sumpah Pemuda menegaskan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Maka di era digital, mari kita gunakan bahasa Indonesia dengan baik. Di dunia maya, sopan, santun, dan mencerminkan karakter bangsa. 4. Pemuda sebagai agen perubahan. Di zaman digital, pemuda punya kekuatan besar melalui internet, bisa menyebar ilmu, kebaikan, dan inspirasi. Indonesia bentuk baru perjuangan di era modern, berjuang lewat ide, kreativitas, dan teknologi. Dari pembahasan kita hari ini, dapat disimpulkan bahwa Sumpah Pemuda adalah simbol persatuan dan semangat perjuangan yang harus terus hidup dalam diri pemuda Indonesia, termasuk di era digital. Jika dulu pemuda berjuang melawan penjajah,
dengan bambu runcing, maka sekarang kita berjuang melawan kebodohan, perpecahan, dan kemalasan dengan ilmu, kreativitas, dan teknologi. Baik, mari kita jaga semangat Sumpah Pemuda dengan cara-cara modern tapi tetap berjiwa nasional dan berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa. Gunakan teknologi bukan untuk memecah, tapi untuk menyatukan dan membangun negeri. Saya tutup vlog kali ini dengan sebuah kalimat. Pemuda dulu bersatu karena mimpi dan kemerdekaan. Pemuda sekarang harus bersatu untuk menjaga kemerdekaan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya semangat kebangsaan terus menyala di hati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!